Pada tahun 1227 Genghis Khan meninggal. Ia mewarisi kekuasaan yang sangat luas. Keturunannya melanjutkan tugasnya sebagai penguasa dan penakluk dunia. Pada generasi keempat, Mongol dipimpin oleh Kaisar Mungkan. Dalam menjalankan kekuasaannya, Mungkan dibantu oleh saudaranya Kubilai Khan, raja yang sempat terkenal menyerang tanah Jawa. Ia memegang kekuasaan Mongol di wilayah timur seperti Cina dan Korea. Yang terakhir, seorang raja kejam yang karakternya paling mirip dengan Genghis Khan. Ia adalah Hulagu Khan, menguasai daerah bekas kerajaan Persia dan sekitarnya, wilayah yang langsung berhadapan dengan teritorial dinasti Abbasiyah. Setelah berhasil menaklukkan sebagian wilayah Eropa, Mongol melirik kerajaan besar lainnya. Rencana penaklukan Daulah Abbasiyah ia rintis pada tahun 649 Hijriah, 5 tahun sebelum mereka menginjakkan kaki di Baghdad. Hulagu Khan menyadari kekuatan yang dimiliki oleh kerajaan Islam yang cukup besar. Oleh karena itu, persiapan ekspansi ini harus benar-benar matang. 5 tahun sebelum kedatangannya menuju Irak, Hulagu Khan memulai persiapannya dengan memperbaiki jalur yang akan dilintasi pasukan Mongol. Dari wilayah Cina hingga menuju Irak, ia membangun jembatan yang besar di beberapa sungai di antara Cina dan Baghdad guna untuk mengangkut alat-alat berat sebagai bahan peperangan. Tidak hanya persiapan materi, Mongol juga memainkan politik yang dinamis. Mongol berhasil melobi Raja Armenia dan Raja-Raja Nasrani di wilayah Sam untuk bekerja sama dalam menaklukkan Daulah Abbasiyah. Selain itu, mereka juga merekrut orang-orang dalam dari Daulah Abbasiyah itu sendiri. Perdana Menteri berideologi Syiah yang sangat membenci Ahlus Sunnah. Setelah genap 5 tahun persiapan yang direncanakan oleh Hulagu Khan, jalan dari Cina menuju Irak telah siap dilalui oleh tentara dan alat-alat berat yang akan mereka bawa. Lobi-lobi politik dengan penguasa daerah yang akan mereka lewati sudah mencapai kesepakatan, sehingga pasukan Mongol bisa melintas dengan aman dan tidak perlu membuang energi ekstra untuk berperang. Hulagu Khan tahu persis keadaan Daulah Abbasiyah, kelemahan dan potensi kekuatan yang bisa diandalkan, keadaan tentaranya, jumlah tentara hingga peralatan militer, sampai-sampai keadaan psikologis masyarakat Daulah Abbasiyah. Hulagu Khan mengetahuinya. Hal ini tentu saja berkat bantuan Perdana Menteri Daulah Abbasiyah Al-Qaumi dan mata-matanya yang tersebar di lingkungan Daulah Abbasiyah. Di sisi lain, raja-raja Nasrani di daerah Armenia dan sekitarnya siap memberikan bantuan militer kepada tentara Mongol. Dengan demikian, Hulagu Khan bisa memastikan bahwa tentara Daulah Abbasiyah tidak akan mampu membela diri, apalagi menyelamatkan Daulah Abbasiyah. Ia sangat yakin kali ini Baghdad akan hancur di tangannya. Pasukan Mongol berangkat dari wilayah Persia bagian barat menuju Baghdad. Hulagu Khan membagi pasukannya ke dalam 3 kelompok. Kelompok pertama adalah para pembesar pasukan, terdiri dari panglima perang dan pimpinan-pimpinan kabilah. Pimpinan kabilah ini adalah Hulagu Khan sendiri. Kelompok ini akan mengepung Baghdad dari sisi timur. Kelompok kedua adalah pasukan sayap kiri yang dipimpin oleh jenderal perang terbaik Qutb Khan. Pasukan ini dikondisikan sedemikian rupa sebagai pasukan siluman. Mereka akan bergerak menyelinap sehingga tidak akan diketahui kedatangannya, kecuali tinggal beberapa kilometer saja dari Baghdad. Jarak Baghdad dengan tempat pemberangkatan pasukan kota Hamdan adalah 450 km. Qutb Khan memimpin pasukannya untuk mengepung Baghdad dari wilayah timur laut. Sementara kelompok terakhir dipimpin oleh Baiju. Pasukan ini tidak kalah menakutkan dibandingkan dengan 2 pasukan sebelumnya. Pasukan ini yang dikirim Mongol untuk menaklukkan Eropa, dan sekarang mereka akan menyerang Baghdad dari sisi barat. 12 Muharram 650 Hijriah, pasukan Mongol mengepung kota Baghdad. Diawali dengan kedatangan pasukan Hulagu Khan di sisi timur dan Qutb Khan di sebelah timur laut. Baghdad pun terkejut dengan kedatangan pasukan Mongol. Khalifah Mu'tasim Billah mengumpulkan pembesar-pembesarnya untuk membahas keadaan yang genting ini. Semua pembesar kerajaan berkumpul, termasuk juga Perdana Menteri Al-Qaumi. Hasil dari pertemuan ini adalah jihad menghadapi pasukan besar Mongol. Pasukan Islam dipimpin oleh Panglima Aibak, kemudian berhadapan langsung dengan pasukan Hulagu Khan dan Qutb Khan yang telah berkumpul. Sebelum berangkat, Panglima Abyak mendengar ternyata ada pasukan Mongol dalam jumlah yang besar di bawah pimpinan Baiju datang dari wilayah Eropa untuk mengepung sisi barat kota Baghdad. Panglima Aibak memutuskan pasukan Baijulah yang harus dihadapi terlebih dahulu.
Karena apabila pasukan Baiju tidak dihadapi, maka Baghdad akan jatuh dengan lebih mudah dan dipastikan sejumlah besar umat Islam akan dibantai. Namun ternyata Panglima Aibak dan pasukannya berhasil dikalahkan oleh pasukan Baiju. Melihat kekalahan yang dialami pasukan Aibak, Perdana Menteri Al-Kami mengambil tindakan untuk menawarkan kepada Khalifah agar mengadakan negosiasi dengan Hulakukan. Akhirnya Khalifah menyepakati usulan yang diajukan oleh Perdana Menteri Al-Kami. Setelah tiba di hadapan Hulakukan, pengkhianat demi pengkhianatan semakin terlihat dan semakin menjadi-jadi. Perdana Menteri Al-Kami menjalin kesepakatan yang berdampak sangat buruk kepada Daulah Abbasiyah dan umat Islam secara umum. Hulakukan akhirnya menawarkan harta dan kedudukan kepada Al-Kami apabila membantu Mongol untuk meluluh lantakan Daulah Abbasiyah. Dengan cepat dia menerima tawaran Hulakukan tersebut. Seandainya Hulakukan tidak menawarkan harta dan kedudukan tersebut, tentu sudah cukup senang melihat Daulah Abbasiyah hancur, apalagi ditambah iming-iming dengan harta, kedudukan, dan jabatan. Setelah beberapa kali bernegosiasi, Perdana Menteri Al-Kami menyampaikan pesan bahwasanya Hulakukan mengajukan perjanjian yang akan menguntungkan untuk Daulah Abbasiyah. Yang pertama, tentara Mongol akan menghentikan peperangan antara kedua kerajaan dan diganti dengan hubungan bilateral yang saling menguntungkan. Menikahkan anak laki-laki Khalifah dengan putri Hulakukan. Mu'tasim Billah tetap menjadi Khalifah. Penduduk Baghdad tanpa terkecuali akan dijamin keamanannya. Namun Hulakukan mengajukan syarat untuk beberapa poin perjanjian tersebut. Hendaknya Baghdad menghancurkan benteng Irak serta menimbun kembali parit-parit di sekeliling kota. Menyerahkan persenjataan, Baghdad mau menjadi koloni kerajaan Mongol. Hulakukan meyakinkan bahwa persyaratan yang dia ajukan untuk mewujudkan keadilan, kemerdekaan, keamanan bagi rakyat dan Khalifah Daulah Abbasiyah. Setelah kesepakatan ini terwujud, Hulakukan berjanji akan kembali ke wilayahnya dan meninggalkan Baghdad, membiarkan mereka berhukum dengan undang-undang mereka sendiri, serta mengatur negara sesuai kebijakan mereka sebelumnya. Khalifah sangat meragukan janji Hulakukan. Salah seorang penasihat Khalifah mengatakan, ini adalah siasat Hulakukan. Seandainya Khalifah menolak, pasti Hulakukan akan membunuh Anda. Kalau Anda menerima, masih ada kemungkinan Anda akan selamat, walaupun itu kecil. Khalifah terus memikirkan langkah apa yang akan diambil, sementara Hulakukan dan pasukannya sudah sangat ingin merampas kekayaan Baghdad dan melihat keindahan kota tersebut. Benar saja, Hulakukan tidak mau memberi Khalifah waktu yang panjang untuk berpikir. Dia memaksa Khalifah agar berpikir cepat dengan melempari benteng Baghdad dengan bola api. Panah-panah pun mulai masuk ke istana Khalifah hingga membunuh salah seorang pembantunya. Menurut Ibnu Katsir, perlawanan yang dilakukan pasukan Baghdad hampir-hampir tidak berpengaruh terhadap pasukan Mongol. Melihat keadaan semakin genting, Khalifah meminta nasihat kepada Perdana Menteri Al-Kami, sang pengkhianat Khalifah. Al-Kami menyarankan agar Khalifah secara langsung menemui Hulakukan. Dengan lemahnya, Khalifah menuruti begitu saja saran dari Al-Kami. Ia keluar dari Baghdad bersama menteri-menteri dan pengawalnya dalam keadaan rendah dan hina. Setelah sampai di hadapan Hulakukan, kepedihan demi kepedihan dihadapi sang Khalifah. Seluruh pengawalnya dieksekusi. Kemudian anak sulungnya Ahmad Abdul Abbas dibunuh di hadapannya. Lalu putranya yang lain Abdurrahman dan Mubarak juga dibunuh di hadapannya. Tidak hanya itu, saudari-saudari perempuan pun ditawan. Kemudian Perdana Menteri Al-Kami memanggil ulama Ahlus Sunnah di Baghdad untuk dieksekusi. Barulah mereka sadar bahwa Perdana Menteri mereka telah berkhianat dan bekerja sama dengan Hulakukan untuk menghancurkan Baghdad dari dalam maupun dari luar. Namun semua itu sudah terlambat. Akhirnya Khalifah dieksekusi. Sang Khalifah digulung di karpet mewah dari istana, lalu diinjak-injak dengan kuda hingga dia tewas. Setelah itu Baghdad hancur dan jutaan nyawa melayang. Atap, dinding, dan lantai mengucurkan darah manusia. Mayat-mayat bergelimpungan di jalan-jalan kota. Demikian akhir dari kekuasaan Daulah Abbasiyah yang telah berkuasa selama 508 tahun.